Sini daerah kami, tempat padi terhampar luas, samudrannya kaya raya. Daerah kami subur tuan. Di daerah Permai ini, hutan dan gunung bersimbah luka, tambang merajalela, tapi rakyat merana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Halo Morowali bersama dengan dua pemuda hebat, pemuda ganteng, tapi tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Ya, saya sedang bersama dengan di sebelah kiri saya ada Bung Iswanto, Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Kabupaten Morowali, Ketua Abjakar. Apa kabar, Bung Iswanto? Alhamdulillah Sehat. baik, sehat. Dan di sebelah kanan saya ada perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Morowali atau HIPMI. Ada Ketua Bidang Ketenagakerjaan PT HIPMI Kabupaten Morowali, Bung Rahmat. Bung Eman. Uangnya mana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi netizen, pada kesempatan ini kita mau bahas soal huru-hara yang terjadi di kawasan Indonesian Morowali Industrial Park atau IMIP di Bahodopi. Yang baru-baru ini gempar ya, ramai di medsos, ramai di pemberitaan TV nasional. Malah kita melihat ada ribuan orang yang tumpah ruah kemudian melakukan tindakan anarkis dengan melakukan pengerusakan, pemukulan dan lain sebagainya. Pertama-tama saya ingin ke Bung Iswanto dulu, karena ini soal tenaga kerja, soal pekerja. Sebenarnya apa yang terjadi, Bung Iswanto, di Bahodopi? Berkaitan dengan huru-hara itu. Jadi kalau mau ditanyakan secara spesifik, kebetulan sebenarnya saya tidak berada di Morowali, saya lagi di Jakarta pada waktu itu. Saya juga kaget pada tanggal tanggal 2 itu bahkan saya turun dari Jakarta ke Kendari itu, tiba-tiba saya buka handphone itu sudah main bakar-bakaran. Saya juga kaget kan, juga kaget seperti itu. Tapi sebenarnya kalau saya melihat, karena ya ini berkaitan dengan mungkin rentetan kalau saya bilang, karena ini terkait persoalan ditahannya pekerja untuk masuk kawasan. Oh, pekerja ditahan untuk masuk kawasan? Iya, ditahan untuk masuk kawasan menggunakan kendaraan bus. Menggunakan kendaraan manhaul atau truk atau Grand Max. Nah, ini tidak diizinkan masuk sesuai dengan aturan yang katanya dikeluarkan oleh PT IMIP per 1 Maret itu tidak lagi bisa menggunakan truk dan pick up. Oh, artinya pihak PT IMIP memberlakukan sebuah aturan tidak boleh naik kendaraan sembarang. Betul. Harus naik bus. Sudah harus naik bus. Sementara karyawan-karyawan ini, sementara karyawan sekarang untuk saat ini, karyawan kontraktor khususnya, itu masih menggunakan truk dan pick up. Seperti biasanya, seperti sebelumnya. Hanya lantaran itu mereka ditahan, mereka tidak terima. Betul. Seperti itu. Kalau begitu yang saya baca seperti itu. Terus sejauh ini apa imbas yang paling terasa bagi teman-teman yang ada di Abjakar? Abjakar ini kan setahu saya adalah asosiasi yang membawahi para pengusaha tenaga kerja, LPTKS ya. Outsourcing. Apa imbasnya? Terkait dengan huru-hara itu. Ini kan tenaga kerja yang ngamuk ini kan, mereka itu adalah pekerja yang berada di bawah naungan LPTKS. Iya. Iya kan? Betul. Nah, tentu ada imbasnya. Ada imbasnya enggak ke teman-teman pengusaha penyedia jasa tenaga kerja terkait dengan huru-hara itu? Artinya dengan kejadian itu mungkin jadi perhatian yang selama ini kita menyuarakan juga dengan komunikasi, dengan kita menyurat, dengan kita meminta audiensi.
bahkan dari November kita Oh, artinya Abjaker tidak terima, tidak setuju dengan ke aturan baru itu. tidak terkait penggunaan bus. Abjaker ini sangat mendukung, Eh? sangat mendukung. Kalau bicara Abjaker, kita sangat mendukung terkait penggunaan bus ini. Tapi kenapa kemudian kita sejak November ini kita meminta untuk audiensi? Kita ingin tahu konsepnya bagaimana, teknisnya bagaimana, mekanismenya bagaimana. Karena bicara soal penerapan aturan bus ini, seharusnya kita mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya? Contoh misalnya, ketika aturan bus ini akan diberlakukan, kita harus bicara teknisnya. Contoh misalnya, yang pengadaan bus, yang adakan bus ini siapa? Kami, atau dari kontraktor itu sendiri, atau dari pihak tenannya misalnya. Itu yang pertama. Kemudian teknis kedua misalnya, kita harus parkir di mana, masuknya lewat mana, rutenya di mana, kan? Supaya orang tidak salah masuk bus, ternyata bukan di tempat kerjanya dia sampai. Ini kan harus didiskusikan. Artinya sampai, Harus punya konsep. Hari ini pun nggak jelas. Sampai hari ini belum. Nggak pernah didiskusikan dengan teman-teman Tidak di pernah. pengusaha jasa tenaga kerja, nggak pernah. Harusnya bukan dengan pengusaha jasa tenaga kerja, dengan pihak kawasan, dengan pihak kawasan, dengan Itu tenan. nggak pernah. Kami melakukan mengirim surat untuk beberapa kali kami minta untuk ayo kita bicarakan, ayo kita diskusikan. Tidak pernah. Jadi Kemudian terjadilah yang kemarin. yang kemarin itu sebenarnya di luar kita, Di luar ya. di luar kita. Artinya tidak benar anggapan bahwa teman-teman pengusaha jasa tenaga kerja terlibat dalam. Sangat tidak benar, sangat Tidak tidak benar, benar, sangat tidak benar. Itu spontanitas. Aksi kita itu tanggal 26, 27, 28 rencananya. Abjaker mau aksi Iya, terkait ya terkait masalah aturan bus ini. Rencananya 26, 27, 28. Nah, pada saat aksi tanggal 26 selesai dilakukan mediasi, nah, Korlap itu menghentikan untuk 27, 28. artinya aksi batal. Ya, yang 27, 28 sudah batal. Nah, kalau kemudian kita dianggap kerusuhan kemarin bagian daripada kita, bagaimana bisa kemudian teman-teman menganggap bahwa itu dilakukan oleh kita? Tanggal 26, rencana aksi oleh Abjaker itu akan menutup semua pintu, rencananya. Tetapi dengan pertimbangan, dengan pendiskusian, dengan komunikasi beberapa pihak, mempertimbangkan terjadinya kerusuhan seperti yang terjadi kemarin, sehingga itu kemudian kita tarik ke satu pintu saja. Karena kita sudah berpikir, kita tidak akan mampu untuk kemudian membendung ini ketika kemudian terjadi penumpukan di semua pintu. Nah, tanggal 2 ini saya juga bingung. Kenapa kemudian, saya tidak tahu apakah teman-teman safety ini berpikir yang sama. Bahwa ketika ditahan ini akan terjadi kemacetan, akan terjadi penumpukan orang, akan terjadi panas situasinya. Lalu kemudian tiba-tiba memperlakukan di tanggal 2 itu stop, menahan tanpa ada dispensasi untuk masuk. Nah, disitulah kejadiannya. Disitulah kejadiannya. Jadi spontanitas ya. Spontanitas. Kalau saya bilang spontanitas karena situasinya, dan harusnya teman-teman safety yang ada di lapangan di lokasi situ harusnya berpikir bahwa ketika saya tahan ini, tiba-tiba misalnya tanpa kita didiskusikan mekanisme teknisnya, yang membuat jemput siapa. Oh, oke lah misalnya teknisnya teman-teman kontraktor antarnya sampai di pintu, terus jalan kaki. Kita sepakat soal itu misalnya konsepnya. Atau teman-teman kontraktor antar sampai di pintu, kemudian dijemput oleh busnya dari dalam. Oke lah, ini belum ada pembicaraan itu, tiba-tiba kita mau berlakukan, ya orang bingung gitu kan. Nah, dan tidak ada dispensasi lagi. Nah, tanggal 1 sebenarnya itu potensinya tanggal 1 sudah mulai kelihatan. Tanggal 1 sudah sampai ada yang bisa masuk, ada yang tidak bisa. Ya, di tanggal 1 Maret itu. Nah, perlu diketahui, tanggal 28 sore, karena kita bingung ini mau tanggal 1 mau berlaku, ini mau bagaimana. Nah, teman-teman tim inti Abjaker itu melakukan pertemuan dengan perwakilan IMIP.
untuk mendiskusikan tanggal 1 ini mau bagaimana, ya kan? Karena sudah bingung semua ini, mau bagaimana tanggal 1. Jadi teman-teman tim inti ketemu dengan perwakilan IMIP, maka disepakatilah dalam pertemuan itu bahwa tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 itu belum dilakukan penahanan. Belum dilakukan penahanan. Baru akan dilakukan pendataan. Ternyata di lapangan per tanggal 1 Maret itu sudah mulai dilakukan penahanan. Jadi intinya yang menyebabkan huru-hara adalah aturan bus. Kalau saya melihat seperti itu. Aturan soal transportasi. Iya, kena ditahannya pada hari itu tanpa kita berdiskusi. Saya ingin ke Bung Rahman. Kalau Bung Rahman melihat regulasi itu yang ditetapkan oleh PT IMIP itu, apakah merugikan, menguntungkan, atau bagaimana ke pengusaha tenaga kerja kita yang ada? Oke, sebelumnya terima kasih Halo Morowali sudah diundang untuk berdiskusi. Jadi terkait masalah regulasi ini, apakah diuntungkan atau tidak, ini sebenarnya kalau dari semua sisi ketika kita sudah tahu teknisnya ini, sebenarnya kita saling menguntungkan sebenarnya. Ketika kita memahami teknis untuk melakukan untuk di para pengusaha, misalnya bus, itu artinya kita contoh dari Abjaker sudah terima itu sebenarnya, menerima bahwa adanya penggunaan bus. Namun yang paling mendasar yang terjadi sekarang kan masalah aturannya, teknisnya yang paling utama, teknis pelaksananya ini. Kalau karyawan, kita menginginkan karyawan ini kita selamat. Artinya dengan adanya dua sisi ini, itu yang perlu kita perhatikan ini, kita terima lah pengusaha-pengusaha seperti itu menginginkan hal seperti ini karena karyawannya menginginkan keamanan, terus penggunaan bus ini akan lebih efektif. Cuman pada saat penggunaannya ini, teknis penggunaannya ini perlu dipikirkan sebenarnya. Karena kenapa di samping pengusaha-pengusaha muda ini masih banyak yang juga masih pemula untuk di dalam kawasan untuk menjangkau membeli bus. Mungkin ya karena perusahaan tenaga kerja ini kan adalah salah satu usaha yang bisa sebenarnya per individu, bisa juga memang perusahaan PT Perseroan untuk mengelola tenaga kerja LPTKS. Nah di sini para pengusaha otomatis mungkin orang-orang lokal lah untuk mengelola perusahaan. Mungkin kalau mencapai pembelian yang luar biasa besar, yang notabene-nya tidak sama dengan LPTKS yang lain, inilah yang menjadi gonjang-ganjing lah. Kenapa saya katakan di narasi saya sebelum-sebelumnya itu bahwa ini adalah bentukan si malakama sebenarnya. Karena ada aturan yang kita mau laksanakan, tapi kita belum tahu seperti apa teknis yang akan kita laksanakan di lapangan. Teknis yang seperti apa? Nah, contoh yang terjadi secara spontanitas pada saat tanggal 2 itu yang terjadi. Karena kenapa? Karyawan, Pak, kalau tanggal 1 sudah ditahan, tidak masuk kerja mereka. Di hari kedua, tanggal 2-nya pasti mereka, ada apa lagi? Kenapa mesti ditahan kita lagi? Iya toh? Meskipun memang harus diberlakukan aturan busnya. Nah, kondisi kan ditahu. Perusahaan-perusahaan apa yang sudah punya bus, perusahaan apa yang belum punya bus. Yang dikatakan tadi Bang Iswanto bahwa tanggal 1 sampai tanggal 5 itu perlu kita ketahui bahwa itu adalah proses pendataan dulu. Nah itu yang perlu supaya tertata pelaksanaan, jangan langsung brak, ya kan? Di bandara terjadi kerusuhan yang luar biasa, di Jalan Poltek di Labota terjadi. Ini secara spontan karena ini rasa-rasa ingin bekerjanya pekerja ini, apalagi di bulan puasa ini, ya, inilah kondisi yang terjadi. Nah, makanya sekarang kita mengharapkan ke depannya ini pemerintah yang melihat seperti apa step by step yang perlu kita lakukan untuk menguntungkan pengusaha tenaga kerja ini dengan karyawannya. Kita harus memang memikirkan bagaimana kesejahteraan itu ada, ya kan? Yang ya kita kembali lagi dalam kawasan. Kuncinya kalau Bung Rahman adalah pemerintah daerah harus terlibat dalam penataan, kontrol apalagi standar yang mungkin salah satunya standar yang perlu kita berlakukan di dalam kawasan seperti apa supaya karena di dalam kawasan ini gonjang-ganjing yang terjadi karena ada perusahaan yang mungkin belum legal di IMIP sudah bisa masuk. Mungkin ada seperti itu, Pak. Nah, ada pengusaha yang sudah bisa beli bus, ada yang belum. Ada yang belum, karena ini kan namanya juga ada pengusaha pemula juga kan. Ini namanya tidak jelas yang akan menanggung bus. Nah itu. Apakah dibebankan kepada masing-masing LPTKS atau bagaimana? Iya. Nah, jelas ya? Belum jelas. Nah, sudah diberlakukan aturan pada saat tanggal 2 itu. Nah, inilah menjadi
Artinya perangkat aturan itu belum sepenuhnya siap, Iya. aturannya sudah diberlakukan. Nah, Betul. Jadilah huru Ah, hara. huru hara ini. Betul. Oke, baik, saya kembali ke Bung Iswanto. Lantas sikap apa yang diambil oleh Abjaker hari ini? Sikap Terkait dengan regulasi ya. Iya, jadi kita ini berjuang sudah cukup lama. Isu tentang rencana penggunaan bus itu bukan baru tahun 2025. Kalau saya tidak salah ingat 2020, 2022 itu juga sudah pernah direncanakan terkait penggunaan bus, dan kita sempat pertemuan di Pingsan, dan kita menyampaikan pertimbangan-pertimbangan bahwa ketika bus ini mau diberlakukan, apakah kita sudah memikirkan terkait soal dampak-dampak dan keuntungannya. Contoh, yaitu tadi, ketika kita mau bebankan bus ini ke teman-teman kontraktor, satu bus saja, untuk satu kontraktor, Satu kontraktor, satu bus. ada ratusan kontraktor, Ada ratusan bus. ada ratusan Ini bus. bus ini mau lewat di mana? Nah, kita mau tanyakan ini, Mau jemput karyawan di iya, mana? Mau parkir di mana? betul, Mau yang lewat di mana? betul, teknis itu yang kita minta. Nah, sementara tanpa bus-bus itu pun hari ini Bahodopi macetnya luar biasa. Luar biasa. Betul. Nah, teknis itu, konsep itu yang kita minta ke IMIP. Ayo kita diskusikan, kita pertimbangkan semua ini. Kira-kira kalau setiap kontraktor punya bus satu saja, tidak usah dua, kali ratusan kontraktor, teknisnya misalnya kita bawa keluar kawasan, bagaimana dampaknya di luar kawasan? Iya. Ya kan? Itu tadi yang mau bilang. Belum lagi kita bicara, Kecuali kalau ini bikin busway, ya, bikin jalur bus khusus kan? Iya. kecuali ada jalur khususnya, ya kan? Nah, tapi kita tidak menolak itu. Lagi-lagi saya dengan tegas saya sampaikan, Abjaker tidak menolak aturan bus. Kita sangat mendukung. Itu berkaitan dengan safety K3. Tapi itu tadi teknis, yuk kita bicarakan. Dan itu tidak pernah dilakukan, tidak pernah dibicarakan. Kami beberapa kali audiensi, tapi bukan itu yang dibicarakan. Oke, langkah, Ya kan? next step, langkah selanjutnya akan diambil oleh Abjaker sendiri apa? Sebenarnya kalau saya mau bicara, ada timbul keputusasaan sebenarnya. Tidak boleh. Sebenarnya ya. Kalau putus asa itu Mohon maaf. lagi tren. Bro. Enggak. Kalau putus asa larinya ke Talinilon nanti. Putus asa dalam artian begini. Abjaker berjuang sudah cukup lama. Memperjuangkan tidak hanya bus. Bicara soal hak pekerja. Harusnya kan kami yang berhadapan dengan pekerja. Tetapi yang diperjuangkan Abjaker ini bagaimana kemudian kontrak yang ada di dalam kawasan PT IMIP berkaitan dengan kontrak kerjasama antara perusahaan LPTKS dengan tenan, ini mengacu pada aturan undang-undang. Ini yang kita harapkan. Contoh kayak jam kerja, abang. Jam kerja ada yang 9 jam kerja, ada yang 10 jam kerja. Nah, ini kita ingin perjuangan Abjaker itu bagaimana mengembalikan itu. Bicara soal BPJS, kita harus tahu siapa yang tanggung siapa tanggung apa begitu. Apakah kemudian itu ditanggung oleh kontraktor LPTKS atau harus ditanggung oleh perusahaan usernya. Banyak masalah. Sebenarnya kalau Bukan hanya sekedar persoalan bus. bukan hanya persoalan bus, dan perjuangan itu dimulai dari awal terbentuknya Abjaker. Dari awal terbentuknya Abjaker itu karena keresahan itu sudah. Nilai kontrak yang semakin bersaing antar LPTKS, kemudian kewajiban yang semakin banyak. Nah, salah satunya bus lagi kan masuk. Itu kan berkaitan dengan operasional. Nah, sementara di kontrak kita yang awal tidak bicara soal bus. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kita tidak menolak soal bus itu. Yang kita harapkan adalah teknisnya jelas. Kalau draft peraturan itu sudah dibaca? Apanya? Peraturannya hanya peraturan soal bus itu hanya bilang berlaku di tanggal ini. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasannya. Ya? Iya.
Tidak ada penjelasan. Manajemen unit yang begitu besar. Iya. Jadi yang disosialisasikan, yang muncul di berita, yang ini bahwa IMIP mensosialisasikan sejak November itu, yang disosialisasikan itu tanggal berlakunya. Soal mekanismenya tidak ada. Soal teknisnya bagaimana tidak ada. Sampai dengan hari ini. Oke, langkah konkret yang akan diambil Abjakar setelah ini apa? Sebenarnya kita ingin ada dilakukan apa ya? Pemerintah daerah turun tangan. Iya. Kemarin kita sudah menyurat juga ke DPR untuk kemudian ayo kita duduk sama-sama, kira-kira masalahnya apa, solusinya bagaimana kita pikirkan sama-sama. Nah, harapan kita sebenarnya keterlibatan pemerintah penting untuk ini. Kalau kemudian ini dianggap bisnis to bisnis, ini saya sampaikan, Pak. Karena mungkin dari sejak pemerintahan yang sebelumnya menganggap bahwa ini bisnis to bisnis, ya kan? Kalau kita beranggapan bisnis to bisnis lalu kemudian pemerintah tidak hadir, bagaimana kemudian mengawal pengusaha-pengusaha lokal? Kalau kita bicara bisnis to bisnis, maka itu pasar bebas. Ya. Itu pasar bebas. Nah sekarang kita minta peran pemerintah, oke lah bisnis to bisnis, tapi ada standarisasi kemudian yang diatur oleh pemerintah daerah dalam rangka memberdayakan pengusaha UMKM ini. Kita jangan lupa bahwa investasi masuk ini harus sebesar-besarnya mendatangkan keuntungan bagi pengusaha-pengusaha lokal kita. Masyarakat melibatkan. Nah kalau kayak model tadi ini jalan sebelah ini. Jalan sebelah. Kita memahami betul, Pak. Ini bisnis to bisnis. Selalu kita dijawabkan dengan bisnis to bisnis. Benar, kita paham ini bisnis to bisnis. Tapi ada rambu-rambu di situ yang seharusnya dibuat oleh pemerintah daerah sehingga itu dijalankan bersama oleh semua pihak. Jadi kuncinya kalau menurut Iswanto, pemerintah daerah harus turun tangan dalam persoalan ini. Harus turun tangan. Oke, saya ingin ke HIPMI. Bung Rahman, kalau menurut Bung Rahman ada nggak solusi dari Bung Rahman misalnya untuk persoalan ini di luar daripada pemerintah daerah? Saya ingin dengar solusi dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kalau kembali ke ke Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ini kan terbagi berbagai profesi teman-teman di HIPMI itu sendiri. Ada memang yang di UMKM khususnya di kuliner, kan berbagai macam memang untuk hal-hal mengatasi. Tapi kalau untuk di LPTK ini salah satu jenis usaha juga yang teman-teman punya, untuk solusi bagaimana menertibkan teman-teman di dalam ini, karena notabene-nya mereka ada beberapa pengusaha muda yang terlibat di dalam langsung. Otomatis mereka untuk secara finansial, secara modal masih menginginkan perkembangan. Artinya memanfaatkan teman-teman lokal itu masih diinginkan di situ. Cuman kalau untuk bagaimana bergerak di dalam sebagai pengusaha muda yang mencari solusi, ini di sini agak-agak susah juga sih sebenarnya. Karena kita memang menginginkan teknis yang jelas di dalam kawasan ini. Kalau di luar mungkin ya tidak ada masalah. Seperti dikatakan tadi Bang Iswanto, memang yang namanya pasar bebas ya kita bebas-bebas saja, Bang. Kuncinya memang pemerintah harus ambil bagian. harus mengambil bagian bagaimana mengambil bagian untuk bagaimana menertibkan ini semua. Karena ini berkaitan dengan kesejahteraan. Iya. Bukan hanya kesejahteraan pengusahanya, tapi Iya. kesejahteraan pekerja. Pekerjaan Itu juga. akan rentetan, Bang. Kalau Karena dia modelnya seperti ini terus, bisa jadi banyak kesejahteraan yang terganggu. Oleh Iya. karenanya memang betul yang Bung Rahman, Bung Iswanto bilang bahwa pemerintah harus masuk. Iya. kita harapkan itu, sangat mengharapkan pemerintah itu hadir, masuk untuk kemudian memikirkan bersama solusinya. Oke, sejauh ini Abjakar sudah punya enggak komunikasi dengan pihak pemerintah daerah terkait? Kalau ini pemerintahan yang baru ya. Iya, pemerintah yang baru. Iya, saya bilang kalau sekarang kan pemerintahan yang baru. Di pemerintahan sebelumnya itu 3 bupati sebelumnya saya bilang Peja semua kita ketemu dengan persoalan ini. Persoalan yang Makanya sama. saya bilang tadi di awal hampir putus asa kita ya. Iya. Di DPR sudah kita ketemu. Di provinsi juga sudah kita layangkan surat. Tapi rasa-rasanya sepertinya tidak penting masalah ini. Tapi kita berharap bahwa bupati baru kita ini, Pak Hasan ini adalah pengusaha lokal. Iya. Dan kemudian menjadi bupati. Kita berharap dengan itu maka beliau bisa memberikan jalan tengah yang terbaik untuk semua pihak. Betul. Oke, ditahan dulu, kita rehat. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali.
Oke, netizen yang budiman, balik lagi masih bersama saya Gap di Halo Morowali dan masih bersama dengan Bung Rahman dari HIPMI Morowali dan Bung Iswanto dari Jakarta. Bung Iswanto, Siap. saya ingin kembali ke persoalan bakar-bakar tadi, huru-hara tadi. Artinya secara kronologis kalau di apa namanya, saya tidak akan berbicara kronologis, nanti dianggap kita yang ini. Jadi begini, maksudnya gini, mungkin ini bagian daripada rentetan daripada persoalan. Kalau menurut kami bahwa tanggal 20 itu kan harusnya jangan diberlakukan dulu Sebelum semua jelas. sebelum semua sistemnya jelas. Makanya saya bilang di beberapa pertemuan dengan teman-teman, harusnya ini teman-teman di safety yang waktu itu melakukan penahanan memikirkan dampaknya ketika dilakukan penahanan di hari itu, apa yang akan terjadi dengan ketidaksiapan sistem ini. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman di lapangan ini memikirkan itu atau tidak. Karena dari kami pun aksi tanggal 26 itu, kenapa kemudian kita batalkan kita jadikan satu pintu, karena itu yang kita khawatirkan. Kita sudah pikir jauh ini. Karena kita tidak akan mampu untuk mengontrol semua orang. Takut chaos ya? Kita takut chaos di aksi tanggal 26 itu, sehingga kita fokuskan di satu pintu gerbang PT IMIP untuk menyuarakan aspirasi. Rencananya Abjakar mau aksi 3 hari. Rencananya Abjakar ya 28. Yang dilakukan hanya 26. Setelah lakukan mediasi, itu hanya dilakukan 26 dan sudah dicabut oleh Korlap. Pada waktu itu juga disampaikan di depan kantor IMIP bahwa tanggal 27-28 tidak ada lagi aksi. Tidak ada lagi aksi. Surat pemberitahuan pembatalan sampai ke Polres. Iya, sudah disampaikan juga. Tidak ada lagi aksi. Setelah itu beberapa hari kemudian tanggal 2 kerusuhan. Ya. Jadi artinya bahwa baik pengusaha LPTKS maupun Abjakar itu tidak ada sangkut pautnya dengan huru-hara tanggal 2 Maret 2020. Sama sekali tidak. Jadi silakan, maksudnya ya mungkin untuk meyakinkan itu, silakan mungkin di cross check saja kepada ya, clear bahwa ya. Baik pengusaha LPTKS maupun Abjakar tidak ada sangkut pautnya dengan kerusuhan 2 Maret 2020. Clear ya? Ya. Silakan boleh di cross check, dicek di apa namanya, lapangan, di karyawannya langsung. Di karyawannya langsung kan, untuk membuktikan itu. Bahwa satu lagi Bang, bahwa apapun itu tindakan anarkis itu kita tidak benarkan juga. Ya. Tindakan anarkis itu kita tidak benarkan. Nah, sekarang saya mau ke Bung Rahman. Ini kan pasca kerusuhan, aturan bus itu masih berlaku nggak? Saat ini tidak. Karena ya? setelah kerusuhan ini tidak berlaku, karena ya mungkin harapannya mereka bisa bekerja untuk meredam situasi keadaan. Nah, kalau terkait masalah di dalam kawasan, kita bercerita sedikit, kenapa kita perlu menginginkan keterlibatan pemerintah saat ini, karena di dalam kawasan ini terlalu banyak kejadian yang perlu memang kita atur, kita tata baik-baik, terutama masalah penggunaan manhole, Grand Max, yang notabene-nya pihak IMIP ini memberlakukan bus untuk kontraktor. Artinya kontraktor Indonesia yang berada di dalam kawasan ini harus menggunakan bus. Namun kronologis yang terjadi juga di dalam kawasan, banyak Cina-Cina yang menggunakan manhole, menggunakan Grand Max untuk fasilitas angkut karyawan ke sana kemari. Itu benar ya? Iya, kalau kemarin saya belum pernah masuk lagi ke kawasan untuk setelah rencana aturan ini. Apakah masih ada? Dan dulu kan sama, kontraktor asing, kita juga menggunakan pick up, menggunakan truk. Nah, saya juga sampaikan ke teman-teman, apakah kemudian aturan ini berlaku dengan mereka atau tidak? Ya. Nah, saya bilang ke teman-teman, kalau memang itu ada, ditemukan, sampaikan kepada kita. Ternyata ada. Ada pelaku-pelaku di dalam kan, bukan kita ini sekedar bercerita ya, karena kenapa kita boleh cross check bahwa di dalam kawasan itu yang digunakan karyawan-karyawan Cina, yang khususnya pekerja buruhnya juga itu, pekerja konstruksinya itu menggunakan manhole untuk kesana kemari.
Ini bukan sekedar cerita, karena kebetulan kami juga bergelut di dalam juga kemarin-kemarin dan melihat itu situasi itu terjadi. Harusnya ojo dibanding-banding ya. Ojo dibanding-banding. Harusnya sama. Harusnya sama. Jadi aturan itu harus berlaku sama kepada Berlaku kita, adil. kepada teman-teman, kepada kontraktor asingnya juga. Betul. Jangan sepihak dong gitu. Tapi intinya pasca kerusuhan tidak ada lagi penahanan, semua karyawan bisa masuk. Bisa Ya. masuk. Kerja seperti sedia kala. Berarti aturan bus itu tidak berlaku sementara. Sementara tidak berlaku. Tidak berlaku. Baik netizen yang budiman, kita sudah memasuki sesi akhir dari obrolan singkat kita kali ini. Dan seperti biasa di Halo Morowali, pada sesi akhir itu para narasumber diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya secara bebas dan merdeka. Oleh karena itu di sesi akhir ini kita akan memberikan narasumber kita ini waktu untuk memberikan closing statement sekaligus menyimpulkan apa yang kita bahas ini. Jadi hebatnya Halo Morowali ini, bro, hostnya tidak pernah menyimpulkan. Jadi yang menyimpulkan itu narasumber. Jadi kita masuk ke sesi closing statement sekaligus kesimpulan daripada obrolan kita kali ini. Saya ingin memulai dari Bung Rahman dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan closing statement dari Harum Morowali. Jadi kalau dari saya untuk kedepannya, bagaimana teman-teman pengusaha, khususnya mungkin di Morowali ini yang bergerak di bidang tenaga kerja maupun di luar daripada itu, kita menginginkan semuanya bisa memiliki regulasi yang bagus, aturan yang bagus, dan memiliki berharap perhatian dari pemerintah daerah untuk lebih bagaimana bisa berkembang. Karena kita menginginkan di kawasan industri yang besar di Indonesia ini, khususnya di IMI, ya setidaknya kita pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha yang lokal, ingin tetap bagaimana bisa bersaing di kancah nasional. Ini harapan kita ke depannya agar bisa lebih bersaing dengan teman-teman di luar sana ke depannya. Nah, untuk dalam kawasan kita berharap, karena rootnya masalah ini, kita berharap pemerintah menengahi semua itu, bagaimana memperhatikan kesejahteraan perusahaannya, LPTKS-nya, dan bagaimana karyawan-karyawan bisa sejahtera, termasuk dengan bagaimana mengembangkan kontrak-kontrak yang ada di dalam kawasan itu bisa lebih berpihak kepada kita pengusaha, agar tidak sekedar jalan-jalan toh saja mengambil bahwa ada proyek dalam kawasan. Kita tetap bisa memiliki benefit yang luar biasa dari keberadaan PT IMIP ini. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rahman. Sekarang giliran Ketua Abjaker Morowali untuk memberikan closing statement. Jadi keluarkan semuanya, jangan ada yang dipendam. Jadi sekarang dirubah ya. Kalau dulu orang bilang lelaki itu tidak bercerita, maka sekarang kita rubah, lelaki harus bercerita. Lelaki Jadi ceritakan semuanya. Karena sesuatu bro, kalau dipendam itu bikin tekanan, kemudian biasanya larinya ke tali nilon. Iya. Jadi yang banyak-banyak. nah, keluarkan. Silakan. Jadi baik, terima kasih pada kesempatan kali ini saya menyampaikan closing statement. Saya sebenarnya begini. Yang pertama, ketika hari ini Abjaker mungkin disudutkan di berbagai media bahwa apa yang terjadi karena persoalan dianggap kita mau tegas di sini menyampaikan bahwa itu sama sekali tidak terlibat, tidak ada konsep, tidak ada rencana dan lain sebagainya. Itu terkait dengan tanggal 2. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa Abjaker berjuang cukup lama sejak awal terbentuk Abjaker, berjuang bagaimana kemudian sistem khususnya usaha yang bergerak di bidang jasa tenaga kerja ini berjalan dengan baik di Kabupaten Morowali. Harapan kita ada penertiban. Harapan kita pemerintah hadir untuk melakukan upaya penertiban di sektor atau di bidang usaha outsourcing, karena ini sudah cukup banyak sehingga terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat, kemudian berbagai macam persoalan lah di lapangan, sehingga kami perlu kehadiran pemerintah untuk kemudian turun tangan dalam menyikapi hal ini.
Kemudian yang terakhir, bahwa terkait aksi tanggal 2 juga, apapun namanya, yang namanya anarkis itu tidak kami benarkan. Mungkin closing statement dari saya demikian. Harapan terakhir, pemerintah harus hadir. Terima kasih. Pemerintah harus hadir. 3 jari. 3 jari. Baik netizen yang budiman, itulah closing statement dari Bung Rahman dan Bung Iswanto. Mudah-mudahan jelas di telinga kita semua. Dan dari apa yang kita bahas ini, kita dapat mengetahui bahwa di balik kerusuhan pekerja di kawasan PT IMIP yang terjadi beberapa hari yang lalu, itu dipicu oleh adanya penahanan pekerja untuk masuk dalam kawasan karena tidak menggunakan bus ya. Seperti itu. Atau boleh dikatakan bahwa itu dipicu oleh adanya peraturan penggunaan mobil bus. Sementara konsepnya belum jelas seperti apa di mata Abjaker. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kami pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Yang baik diambil, yang tidak baik dibuang. Dan seperti biasa kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Kita berharap bahwa dari persoalan yang terjadi ini, pemerintah daerah sebagai pengayom seluruh umat manusia yang ada di Kabupaten Morowali bisa hadir, bisa ambil bagian menjadi solusi terbaik untuk kita semua. Baik untuk PT IMIP, baik untuk para pengusaha-pengusaha LPTKS, dan tentu saja buat pekerja-pekerja yang ada di kawasan tersebut. Itu harapan kita semua. Karena memang tidak ada tempat bersandar lain dari semua masalah yang ada di kabupaten ini selain daripada kepada pemerintah daerah. Baik, terima kasih dari kawasan Pantai Punon Singko, Kecamatan Bungku Tengah. Saya Gaf, mohon undur diri. Terima kasih Bung Rahman. Saya Pangeman undur diri. Sukses. Terima kasih Bung Iswanto. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.